Setelah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi maju ke Pilpres 2024, hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan terus menjadi sorotan. Sejumlah elit PDIP bahkan beberapa kali menyinggung nama Presiden Joko Widodo, mulai dari isu 3 periode, nepotisme, hingga sebutan Pak Lurah. Dalam keterangan tertulisnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih atas apa yang terjadi saat ini. Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar peranatan kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyinggung soal kondisi politik di Indonesia yang dinilai sedang diuji dengan lahirnya kembali nepotisme. Hal itu disampaikan Hasto saat membuka pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di sekolah partai PDIP Sabtu 28 Oktober lalu. I asked to him why the uniform different with me. And then he said, this is reflecting his heart that the democracy in Indonesia now in challenge. Yeah. Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Yeah, so we have to be understood for the meaning of the black uniform of Pak Baskara. Dalam dialog di program Sapa Indonesia Pagi, politisi PDIP Andreas Hugo Paraira menyebut hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan memiliki sejarah yang panjang. Framing yang kini beredar di masyarakat yang membuat PDI Perjuangan seolah tidak menghargai Presiden Jokowi dinilai mengecewakan bagi kader PDIP. Kalau kita bicara framing, justru kami menjadi korban dari framing-framing yang selama ini dilakukan gitu. Seolah-olah bahasa seperti petugas partai itu adalah menghina. Padahal kita tahu semua banyak bahasa-bahasa yang jauh lebih keras terhadap Pak Jokowi yang dilakukan oleh orang-orang yang adalah dulu lawan beliau, yang sekarang menjadi kawan beliau gitu. Dan itu jauh lebih keras gitu. Framing bagaimana apa yang diungkapkan seperti petugas partai dan yang lain-lain yang sebenarnya hal yang biasa sekali itu menjadi hal yang kemudian diarahkan seolah-olah ya kita menjadi menganggap remeh Pak Jokowi. Tapi sebagai kader PDI Perjuangan ada rasa kecewa, ada rasa malu juga gitu. Karena kami dulu habis-habisan membela yang bersangkutan, tapi kemudian yang terjadi adalah hal seperti ini gitu. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan memang kerap mengalami pasang surut. Beberapa kali kebijakan yang diambil Jokowi dikritisi keras oleh PDI Perjuangan. Keputusan Jokowi yang meninggalkan PDI Perjuangan dinilai merupakan keputusan yang berada di luar dugaan PDIP. Itu harus kita akui, memang ada kebatinan, ada luka yang mendalam ya dari PDIP terkait dengan persoalan itu. Di satu sisi ada yang kecewa, di sisi yang lain tentu tadi ya ada yang ya seperti Pak Jokowi yang sekarang banyak dikritisi oleh PDIP, partainya sendiri, rumahnya sendiri yang sebelum-sebelumnya berjuang bersama untuk memenangkan Pak Jokowi maupun partai. Nah dalam konteks itu saya melihat ya tentu ini adalah permainan games yang tidak dibaca oleh PDIP, tidak secara rasionalitas dan apapun dikalkulasi secara apapun itu di luar dugaan dari PDIP. Hingga kini, Presiden Jokowi belum bersuara merespons tulisan curahan hati dan keresahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Publik masih menunggu apakah Jokowi tetap bersama partai yang mengusungnya menjadi wali kota hingga presiden, atau ini merupakan pisah jalan antara Jokowi dan PDIP. Tim Liputan, Kompas TV.